Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man syaa'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilayhi bisabiqil inayah. وأشكره أنه من علينا بالإيمان بما جاءت به الأنبياء والأولياء من أسراره الربانية ووفقنا لمتابعة سنتهم البهية السنية وأصلي وأسلم على من سجد له الملك وهو في ظهر أبيه السوري وعلى آله وصحبه وتابعهم من كل نبيهم النور أما بعد. الحمد لله wa syukurillah. Tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga dapatlah kita berhadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka mengabulkan hajat saudara kita seiman seagama. Mudah-mudahan hajat kita juga dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kehariban junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ulun ucapkan terima kasih kepada keluarga Bapak Haji Samsi sekeluarga yang telah mengundang ulun dan mengundang kami berataan untuk hadir di tempat ini dalam rangka tadi membaca Maulid Nabi, tasmiyah, terus membaca manaqib wali. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita dapat syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Langsung saja ulun membacakan manaqib wali, yaitu dalam hal ini yaitu Tuan Syekh Muhammad Saman radhiyallahu anhu. Syahdan adalah Tuan Syekh Muhammad Saman itu beliau dilahirkan pada tahun 1132 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul. Beliau bermukim di Madinah, mengajar di Madinah, dan juga diwafatkan di Madinah pada tahun 1189 daripada hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wafat pada hari Arba tanggal 2 Zulhijjah Al-Mubarakah, dan dimakamkan jasad beliau di Baqi' Al-Gharqad, yaitu pakuburan. Di situ banyak pakubur para sahabat-sahabat Nabi, keluarga Nabi, istri-istri Nabi, anak-anak Nabi berkubur di situ, dan Seseman juga berkubur di situ. Itu pakuburan Baqi' Al-Gharqad, ujar habar Jobang lah, kada suah Jobang kita kasih tahu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita rezeki, kemudahan sehingga kita kawal mengerjakan ibadah haji dan umrah dan ziarah ke makam Nabi SAW dan makam Baqi' Al-Gharqad. Yang penting niat dan doa dulu. Masalah duit itu urusan Allah Ta'ala, ya Allah. Nah, jadi Baqi' Al-Gharqad itu ujar terletak di samping Masjid Nabawi. Di situ jar berkubur lebih daripada 10.000 sahabat Nabi berkubur di situ, termasuk keluarga Nabi, istri-istri Nabi, termasuk Seseman juga berkubur di situ. Di antara keistimewaan orang yang berkubur di situ tentunya orang-orang yang beriman di antara sahabat-sahabat Nabi. Sebutkan dalam riwayat yub'asu minha sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisab.
Kina dibangkit daripada kubur Al-Baqi tuh 70.000 orang masuk surga tanpa hisab. Luar biasa. Sahabat-sahabat Nabi itu seberataan luar biasa. Banyak yang masuk surga tanpa hisab. Karena disebutkan dalam riwayat awal-awal orang yang bangkit daripada kubur, kan kita percaya kena hari kebangkitan, meninggal gitu nih, mati dikubur, kemudian dibangkit daripada kubur. Awal-awal orang yang bangkit daripada kubur yaitu junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Kemudian Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, kemudian orang-orang yang berkubur di Baqi. Hanya kuburan-kuburan yang lain di seluruh dunia dibangkit, dihalau. Nah, ujar guru sekumpul orang yang ditakdirkan Allah Ta'ala masuk surga bigari hisab itu inyak mati langsung masuk surga tuh Pak. Mati langsung merasakan surga, kadeda merasakan nang dihisab, ditimbang amal di mana melewati titian satu langsung berganti di surga. Luar biasa. Nah, tahu kayak kita nih lah masuk surganya kan tentu kan kada tujuan. Nah, apalagi masuk surga pikir hisab nih, banyak mana dosa kita nih. Tapi mudah-mudahan ya Allah dengan berkat kita berkatujuh memaulidan, membaca manaqib wali, Allah Ta'ala mentakdirkan kita berkumpul lawan mereka walaupun kita kada wali. Kita bergabung dengan rombongan mereka walaupun kita bukan nabi, bukan wali. Itu pengharapan kita. Berpokok cinta kepada Rasulullah, berpokok cinta kepada wali. Karena disebutkan hadis al-mar'u ma'aman ahabba, seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang dia cintai. Kita cinta kepada wali, insya Allah berkumpul dengan wali walaupun kita bukan wali. Itu harapan kita. Nah, orang nang pemulaan berkubur di Baqi disebutkan dalam riwayat itu sahabat Nabi ngaran Sidin Utsman bin Maz'un. Karena sahabat Nabi itu ada Utsman bin Affan, itu terkenal kan, binatu Nabi sekaligus. Ini Utsman bin Maz'un itu awal yang berkubur di Baqi itu. Nah, dulu tahun berapa itu dulu di Baqi itu kada kayak wah ini kuburan banyak nesan-nesannya yang tinggi, bahkan yang berubah, termasuk di Ma'la di Mekah, tempat situ kuburnya Siti Khadijah. Kuburan Siti Khadijah bahari bertinggi dan berubah. Tapi karena pemerintah Arab Saudi ini masuk paham Wahabi, yang orang-orang Wahabi itu berburuk sangka kepada kaum muslimin yang ziarah kubur, dikatakannya orang yang ziarah kubur itu penyembah kubur. Padahal kita ziarah kepada ulama wali bukan menyembah kubur, kita menyembah Allah. Kita berdoa kepada Allah. Dan berkat para wali-wali Allah Ta'ala nang berkubur di situ, bukan kita umum. Maka pemerintah Arab Saudi pun menghancurkan kubah-kubah, sehingga nang rata jadi dengan tanah, paling-paling diadaki batu sebiji sebagai tandanya. Ada gambarnya, gambar bahari yang kubah di Baqi itu banyak. Ini orang-orang Wahabi ini gitu nya gam gerakan anti maulid, anti tawassul, anti batahlilan, anti bayasinan. Nah itu mereka mengkhawatirkan iman orang, tapi mereka tidak khawatir dengan iman mereka. Mereka khawatir dengan orang
mengadakan maulid, mengadakan ziarah kubur wali, tawasul, yasinan, tapi mereka tidak khawatir dengan iman mereka. Karena apabila mereka, sebutkan dalam kitab, apabila seseorang nih mengatakan bid'ah, musyrik, syirik, kafir kepada orang yang beriman, yang mana orang beriman itu sebenarnya di sisi Allah dia tidak mengerjakan syirik, maka kata-kata itu akan kembali kepada orang yang mengucapkannya. Artinya yang mengucapkannya itu langsung ujungnya syirik dan kafir. Man qala li akhihil muslim ya kafir, bahwa kafir. Man qala li akhihi ya musyrik, bahwa musyrik. Siapa yang mengatakan kepada saudaranya seiman seagama, kamu musyrik, kamu kafir, kamu bid'ah, kamu penyembah kubur, sedangkan yang dikatakannya itu dia tidak musyrik, dia tidak kafir, dia tidak menyembah kubur, tapi menyembah Allah, maka senjata makan tuan, ucapannya itu kembali kepada diri yang mengucapkan itu. Otomatis orang yang mengucapkannya itulah yang kafir. Mereka mengkhawatirkan iman orang lain, tapi iman mereka dalam bahaya. Nah itu. Alhamdulillah, jangan sampai di daerah kita dimasuki aliran Wahabi, aliran Syiah, Ahmadiyah, Jil, banyak kayak bang lah aliran sesat yang menyesatkan. Kalau yang aliran Syiah itu di antara tanda-tandanya, kalau Wahabi kan tahu aja kita maulid bid'ah, ziarah kubur, tawasul syirik. Nah itu biasanya tuh aliran Wahabi kita. Kalau kita kan NU ya lah, katujuh pemaulidan, dan kita pun punya dalil juga. Punya dalil kita, namun orang tuh sudah punya dalil, ada boleh lagi padahal salah. Nah, adapun aliran Syiah tuh kayak ini, ciri-cirinya biasanya mereka itu menjelek-jelekan di antara sahabat Nabi, seperti Sayyidina Abu Bakar dikatakannya murtad, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dikatakannya murtad. Seperti istri Nabi Siti Aisyah, Siti Hafsah dikatakannya murtad. Biasanya kayak itu. Tanda-tandanya kalau misalnya ada kita nauzubillahi min zalik, bang lagi dari kita kayak itu, bah itu tuh aliran sesat tuh orang-orang Syiah. Bahkan mereka di dalam orang Syiah ninya mengaku Islam juga, padahal itu keluar dari Islam. Ulamanya pokok bersorban juga, berjubah juga, mati tasbih juga, sembahyang juga. Itu senternya di Iran sana. Mereka itu sembahyang juga, tapi setiap sembahyang subuh berkunut, dalam kunutnya melaknat. Nang dilaknatnya dua berhala katanya. Siapa yang dimaksud dua berhala? Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, padahal hanya dua berhala. Dilaknatnya juga Siti Aisyah. Luar biasa. Sedangkan menuduh berselingkuh Siti Aisyah aja sudah disebutkan dalam kitab itu bisa menyebabkan murtad, apalagi menuduh Siti Aisyah murtad. Karena kan di zaman dulu, di zaman sahabat, di zaman Rasulullah hidup, Siti Aisyah itu pernah dituduh, difitnah berselingkuh dengan sahabat Nabi yang bernama Sofwan bin Mu'attal. Itu difitnah. Lalu turun ayat dalam surah An-Naba itu yang mengatakan Siti Aisyah itu bebas daripada tuduhan. Siti Aisyah adalah orang yang suci. Itu orang-orang munafik tuh. Nah, kalau kita menuduh orang yang beriman yang biasa berselingkuh, kita kadang kaum mendatangkan 4 saksi itu masih dosa besar aja. Tapi kalau ini menuduh istri Rasulullah, orang yang mulia, melakukan perselingkuhan, itu bisa menyebabkan murtad. Kenapa? Karena dia menentang Al-Quran. Al-Quran ada ayatnya turun mengatakan Siti Aisyah ini orang yang suci. Sedangkan menuduh berselingkuh Sayyidatuna Aisyah aja murtad, apalagi mengatakan murtad mengatakan murtad Siti Aisyah yang mengatakannya itu murtad. Itu biasanya ajaran-ajaran Syiah itu.
Mereka mengagung-agungkan Sayyidina Ali, tapi mengkafir-kafirkan sahabat yang lain. Nah itu apa? Aliran-aliran Syiah. Nah. Ada disebutkan dalam riwayat daripada Abdullah bin Umar, sahabat Nabi. Nabi SAW bersabda, ujar Nabi, siapa yang ingin meninggal di kota Madinah, ini kota Madinah khususnya itu kuburan Baqi, dan di situ berkubur si Samad. Ujar Rasulullah, siapa yang ingin meninggal di Madinah, maka hendaklah dia meninggal di Madinah. Silahkan meninggal di Madinah. Sesungguhnya aku, ujar Rasulullah, akan memberi syafaat bagi siapa saja yang meninggal di Madinah. Hadis riwayat Imam Ahmad. Asal orang itu orang yang beriman. Keutamaan kota Madinah ada dalam syair Nabi Muhammad. Ya Taibatan. Sudah apa aja lo? Itu kan luar biasa kota Madinah. Taibah. Nah, adalah disebutkan dalam doa dalail. Mungkin nanti di antara pianin angka 7 baca dalail kita. Ada di dalam doanya tuh. Ujar siapa pengarang kitab dalail? Sayyidi Muhammad bin Sulaiman Al-Jazuli. Wa yassir alaina ziyarata haramika wa haramihi min qabli an tumitana. Allah. Artinya tuh ini, ya Allah, mudahkan atas kami untuk ziarah ke tanah haram Engkau, maksudnya di Mekah, dan ke tanah haramnya Nabi, yaitu di Madinah, min qabli an tumitana, sebelum Engkau wafatkan kami. Bagus benar tuh doa nang di dalam dalail itu. Amun kabul tuh lah orang tuh bisa haji gitu, umrah gitu. Kayak apa caranya? Atau misalnya kayak ini, inya minimal dapat pahala haji. Orang haji akadnya sudah meninggal, ada nama haji akad. Nah, amun kabul. Kemudian ada sambungan doanya tuh, wa'adim alaina iqamata biharamika wa harami sallallahu alaihi wasallam ila an nutawaffa. Ya Allah, kekalkan kami bermukim di tanah haram Mekah atau di tanah haram Madinah. Arti haram itulah negeri nang dihormati, bukan haram dimasuki, bukan. Maksudnya negeri nang penuh kehormatan, penuh kemuliaan. Disebut tanah haram. Artinya situ haram menumpahkan darah, haram berbuat kada bagus, saking mulianya. Ujar Sidin, kekalkan kami bermukim di tanah haram Makkah, di tanah haram Madinah sampai kami wafat. Artinya wafatkan kami di situ, berkubur di situ. Yang penting berdoa dulu. Walaupun kita jauh antara Makkah lawan Mataraman gini, yang penting berdoa dulu. Ada kisah lah, ini kisah keajaiban Allah. Walaupun misalnya inya di ujung dunia, tapi karena ia cinta dengan Madinah. Kenapa cinta dengan Madinah? Karena di situ ada Nabi, Pak. Kenapa cinta dengan Makkah? Karena di situ ada Baitullah dan tempat kelahiran Nabi, Pak. Karena kita cinta karena nabinya, Pak. Sama juga kita cinta dengan para habaib karena nabinya, Pak. Karena datunya, Pak. Kita cinta dengan Maulid karena Rasulullahnya, Pak. Dikisahkan. Gitu. Kita cinta kepada umat Nabi Muhammad karena umat Nabi Muhammad, Bang, punya ada kaitannya dengan Nabi Muhammad. Kita cinta itu karena Nabi kita Muhammad SAW. Ada kisah seseorang, kalau tidak salah orang Turki. Ini yang mengisahkan nih Habib Muhammad bin Ahmad Fad'ah. Ada kenal. Kulun gin nonton di YouTube juga Jalan Masjidin pada Syuhajat Tamu. Ada seseorang yang berasal dari Turki, seorang pemuda dari Turki. Dia mungkin pergi umrah kah, haji kah. Kemudian dia sampai ke Madinah, ziarah di makam Nabi. Sekalinya melihat ada orang Tuhan memegang tasbih.
Jadi takajud tayanya, kenapa jadi takajud? Tasbih ini nah kayak tasbih abahku. Aku kenalin tasbih abahku, kenapa jadi di sini abahku kan orang Turki, aku orang Turki. Kenapa jadi ada di Madinah di tangan sini? Lalu didatangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Tahu bahasa Arab, bahasa Turki, nggak ngerti kalau mungkin bisa bahasa Arab, bahasa kitanya. Pian ini di mana dapat tasbih ini? Hah? Kenapa beban betakon nggak itu? Ini tasbih Abah Ulun. Ulun pinandu. Demi Allah ini tasbih Abah Ulun. Kenapa jadi takapian? Hah? Kenapa jadi ikam mengatakan itu tasbih Abah ikam? Ulun kenal. Pian dapat di mana? Jadi dikisahkan oleh orang nang Tuhan. Ujarnya, ini tasbih ulun dapat dari mayat yang dikubur nang di Madinah ini. Kan kebiasaan orang-orang di situ tuh bila meninggal dunia dikubur, kira setahun dibongkar, tulang belulangnya dipindah ke lain supaya pekubur pulang nang anyar karena keterbatasan lokasi pekuburan. Biasanya kayak itu ya Allah di daerah Mekah atau Madinah. Kalau jadi tulang belulang, amun nang jasadnya masih utuh dibiarkan aja, ada dipindah. Nih aku nih dapat tasbih. Kami waktu itu membongkar kuburan. Dan kuburan ini kuburan orang nang, minta maaf, orang nang kada bagus lah amalannya. Anggaplah A ngarannya. Kami bongkar, orang nang ahli maksiat lah, ada juga dibongkar. Sekali dibongkar, dilihati jasadnya masih utuh. Dan orang nang kami temukan itu lain muhanya daripada nang kami kubur bahari. Ini muha kayak orang Turki. Nang dikubur situ orang Arab. Muhanya kayak orang Turki dan masih utuh jasadnya. Dan ulun temukan ada mushaf Quran, ada tasbih, seperti ulama cahaya. Itu mungkin kita kadang ngikuti lah pendapat nang mayat dikubur dengan Quran. Kita kadang ngikuti. Kenapa? Mungkin tuh mazhab buahnya. Soalnya bahaya kira kalau mayat itu busuk, Quran tuh karena najis kan kada bagus tak? Kada boleh. Nah, misalnya kita yakin untuk ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah jangan kada busuk ya. Ini misalnya orang awam lah. Kalau dibuat misalnya Quran Yasin di dalam kain kapannya dikuburkan, itu jangan ya. Al-Roh Guru Haji Muhammad Salani sebarang jangan di sini. Kalau membusuk kena jasadnya tercampur kena ayat Quran itu dengan najis kada boleh. Nah, mungkin ada mazhab yang membolehkan, lawan kan orang tadi ulama. Jadi kami hendak pindah, tapi karena mayatnya masih utuh kami biarkan tapi ulun ambil Qurannya aja tenang untuk anggal itu. Ulun ambil tasbihnya. Nah, kami kan bingung juga kenapa berubah. Kami menguburkan ini itu orangnya ternyata itu. Nah, itu diantara keajaiban Allah. Bisa itu Abah Ulun itu jangan seseorang pemuda tadi bisa juga kayak ini. Nang sidin nih nang abahnya nang kayak ulama tadi. Dan ini pakai sah Abah Ulun tuh ahli tarekat, syekh tarekat apa kan? Dikubur di kampung kami di Turki. Tahu-taunya tak Madinah. Bisa juga Tuhan pindah nang ahli maksiat nang kubur di Madinah tadi. Karena Tuhan kata hakun di buminya Rasulullah itu mau kubur nang ahli maksiat dipindah Tuhan ke Turki. Tuhan Maha Kuasa.
Artinya apa? Orang tuh walaupun di ujung dunia, tapi kalau hatinya di Madinah, bisa meninggal di ujung dunia mana? Di Selan, di mana? Di Mataraman, tapi dipindah Tuhan jasadnya di Madinah. Luar biasa. Karena cinta kepada Rasulullah. Contoh misalnya nang kayak guru mahli kata juga maulidan, ya Allah, cinta dengan Rasulullah, ta'alluq hatinya dengan Rasulullah. Tidak ada lagi pandangan kecuali Rasulullah. Kubur sini di Mataraman, hanya di Baki situ, jasad sini dipindah Tuhan. Luar biasa. Bisa itu dengan kekuasaan Allah, dan itu terjadi. Bisa itu. Orangnya bukan kubur di Turki, hanya dipindah orang ke Madinah. Bisa juga orang di Madinah Alimasya itu dipindah Tuhan ke Turki pulang. Walaupun misalnya sini ada seumur hidup ke Madinah karena duitnya ada, tapi karena hatinya cinta kepada Rasulullah, hatinya cinta kepada kota Madinah, karena di situ berkubur jasad mulia Rasulullah. Bisa. Nah, makanya tadi kayak di dalam doa nang pengarang dalaya tadi, ya wa adim alaina al-iqamah biharamika wa haramihi sallallahu alaihi wasallam illa an natawaffa. Ya Allah, kekalkan kami bermukim di Mekah atau Madinah sampai kami wafat di situ. Yang penting kita berdoa kayak itu dulu. Ya Allah, walaupun kita kada meninggal di situ, bisa anggaplah misalnya sekurang-kurang roh kita ada di situ. Jasad kita misalnya mau kubur di Selat cuman roh kita berdekatan dengan makam Rasulullah, bisa. Yang penting ma'amalakan dalail, baca doanya nih itu dengan berkat Rasulullah, berkat membaca salawat kepada Rasulullah, bisa itu terjadi. Nah, itu kejadian nyata yang dikisahkan itu. Nah, ini ngomong-ngomong masalah kuburan, ya Allah, masalah ya ziarah kubur, ada ulun sini menyampaikan sebuah riwayat hadis daripada Abu Hurairah meriwayatkan qala Abu Ruzainin, ada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Ruzainin. Dia bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ulun ini berjalan-jalan di atas orang mati, maksudnya di atas kuburan. Fahalli kalamun atakallamu bihi idza maratu alaihim, adakah ucapan yang ulun mengucapkan dengan dia apabila ulun melalui atas orang-orang yang mati, tentunya orang-orang yang Islam meninggal situ. Qala ujar Rasulullah, qul, ucapkan, maksudnya ucapkan ketika kamu melalui pekuburan orang Islam, assalamualaikum ya ahlal kubur minal muslimin wal mu'minin antum lana salafun wa nahnu lakum tabaun wa inna insyaallah bikum lahikun. Itu ucapan salam yang terpanjang. Muntah hadap tuh assalamualaikum ya ahlal kubur. Nah, tapi mun handap tuh handap juga pahalanya. Mun panjang tuh panjang banyak juga pahalanya. Namun kada tahu tulisannya, cari gini di Google. Nah, nyedo Google tuh, apa aja kubur di Google-nya. Google tuh kada seberataan, sesat banyak kayak itu yang nang bujur kita ambil, nang sesat yang kita ambil. Saya cari di Google apa hukumnya maulid, nyata bid'ah. Karena Google tuh banyak jual HP. Jangan diikutin itu. Cari ketik bacaan mengucapkan salam di kubur, ada tak? Nang panjang tak? Assalamualaikum ya ahlal kubur. Bahasa kitanya, kesejahteraan ke atas kalian wahai ahli kubur. Ya Allah, minal muslimin wal mu'minin. Daripada orang yang beragama Islam, beriman. Artinya misalnya ada di situ kubur orang Kristen, kan tempat. Kan ada di daerah Banjarbaru tuh, di sini Islam, sini Kristen, parak benar. Kita mengucapkan salam, orang Islam jangan dapat, Kristen kada. Nah, minal muslimin wal mu'minin antum lana salapun, bahasa kitanya bubuhan pian bedahulu tolakan ke alam barzah, wa nahnu lakum tabaun, kami kini ngikut juga, artinya kami mati juga kena ngikut ke
ke alam barzah. Wa inna insyaallah bikum lahikun, dan sesungguhnya kami insyaallah jika diizini oleh Allah bikum dengan kalian lahikun akan terhubung. Ujar Habib Nopel bin Muhammad Al-Idrus Solo Sidin memberikan keterangan wa inna insyaallah bikum lahikun, itu artinya insyaallah kami ini mati sebagaimana kalian mati. Maksudnya ini, kalian mati beriman, kalian mati hakarin Islam, insyaallah kami mati hakarin Islam juga. Itu maksudnya. Nah, maksud daripada wa inna insyaallah bikum lahikun. Nah, itu apa ucapan salamnya? Nang panjangnya tah. Jadi cari di Google teh. Nah, amun kada bisa ya seorang-orangnya assalamualaikum ya ahlul kubur. Jangan kayak ini. 4 lalu lah dato. Nah, itu kada usah itu. 4 lalu lah dato. Kada usah kan. Ada aja nang ucapan salamnya assalamualaikum ya ahlul kubur. Karena orang nang di dalam kubur itu nya lebih ketujuh diucapkan salam gitu. Karena itu mendoakan. Nah, lalu sahabat Nabi nang Abu Ruzain tadi berkata kepada Rasulullah, hal yasmaun, wahai Rasulullah, mendengar gerang orang di kubur tuh kita mengucapkan salam nek. Ujar Rasulullah, qala yasmaun wa la yastati'una ayyujibu, ay jawaban yasmaul hayyu. Bubuhana ahli kubur itu mendengar benar walaupun tuli di dunia ya Allah, tapi di kubur mendengar, tapi mereka kada kawa lagi menjawab. Maksudnya ikam kada kau mendengar jawabannya. Lawannya biar kada menjawab kan kada berdosa. Mun kita orang Islam nang ini nang hidup ini jalan assalamualaikum, mendengar aja kada menjawab berdosa. Tapi kalau dikubur itu kada ada lagi maksiat. Biar kada menjawab salam kada berdosa lagi dan kada ada lagi beribadah. Ini pensiun dia bilang mati itu ada kau lagi beramal jahat, beramal soalnya kada kau lagi biar kada menjawab. Nah, ujar Rasulullah pulang, ya Aba Ruzain ala tarda in tarudda alaika bi'adadihim al-malaikah. Wahai Abu Ruzain, ikam kada senangkah bahwa menjawab atas engkau dengan bilangan orang nang berkubur itu sebilang itu malaikat menjawab salam engkau. Jadi malaikat nang menjawabkan salam. Semakin banyak berkubur di situ, semakin banyak malaikat menjawabkan salam. Nah, kita bila boleh nih, lalu kuburan banyak tuh yang melalui kuburan gini nih. Ya Allah, biar di pinggir jalan assalamualaikum kubur tuh gitu. Lalu ya Allah, saya kuburannya masih 100 ikong itu nama kubur. 100 malaikat yang menjawabkan salam kita. Berarti kita didoakan malaikat karena kita mendoakan umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad didoakan, Nabi Muhammad senang, malaikat senang. Luar biasa. Itulah yang dapat Allah sampaikan ala kadarnya, sekadar memulakan hajat sahibul bait. Ulun-ulun banyak minta ampun, minta maaf atas segala kesalahan kalau ada ucapan-ucapan yang kurang berkenan, dan terima kasih juga kepada sebarataan dan kepada kekawanan rombongan Maulid. Mudah-mudahan kita tak kumpul di sini, tak kumpul di surga bersama baginda Rasulullah SAW, dan kita sebarataan diampuni oleh Allah Ta'ala dosa-dosa kita, dosa mama kita, guru-guru kita, jiran tetangga kita. Mudah-mudahan kita seberataan dapat syafaat junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan bil jasadi wa ziyadatan fil ilm wa barakatan bil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahatan 'inda al maut wa firatan 'inda al maut wa syahadatan 'inda al maut. Allahumma hawwin 'alaina bi sakaratil maut wan najata minan nar
والعفو عن الحساب وأمن من العذاب ونصيب من الجنة وارزق النظر إلى وجهك الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.